Perkenalkan, nama saya Yolanda Navasitorus dengan NIM 21101047. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tes MBTI. Tes MBTI adalah sebuah uji kepribadian yang pertama kali diperkenalkan oleh Catherine Briggs dan anaknya Isabel Briggs Myers pada tahun 1942. MBTI disusun oleh Isabel Briggs Myers dan Catherine Briggs. Terdapat dua tujuan terkait pengembangan dan penerapan instrumen MBTI. MBTI didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Carl Jung dalam bukunya yang berjudul Psychological Types. Dalam teorinya, Carl Jung membagi fungsi psikologis manusia berdasarkan 4 kategori. Yang pertama, extroversion versus introversion. Individu yang memiliki sifat ekstrovert akan dominan dan cenderung lebih fokus pada dunia luar daripada apa yang ada di dalam pikirannya. Sedangkan individu yang introvert akan sebaliknya, yaitu lebih fokus terhadap dunia internalnya melalui fantasi, keinginan, atau persepsi individual. Yang kedua, sensing versus intuition, yaitu melihat dari respon individu saat menerima informasi. Apakah ia akan menerima informasi tersebut bulat-bulat? Maka individu tersebut tergolong yang sensing, atau mencoba untuk menambahkan bumbu-bumbu ide lain ke dalam informasi tersebut. Jika iya, individu tersebut merupakan orang yang intuitif. Yang ketiga, feeling versus thinking. Pada saat individu melakukan penentuan keputusan, seseorang yang menentukan keputusan secara subjektif atau berdasarkan emosi dan perasaan merupakan tipe feeling. Sedangkan individu yang menggunakan landasan yang rasional merupakan tipe thinking. Yang terakhir, judging versus perceiving, yaitu digagas oleh Briggs and Myers untuk mengindikasikan kecenderungan rasional atau tidaknya penilaian individu ketika berinteraksi dengan lingkungan. Individu yang tergolong judging akan lebih terstruktur dan sistematis, sedangkan individu yang perceiving cenderung melakukan sesuatu secara spontan dan fleksibel. Dari penelitian yang telah dilakukan pada tahun 1991, Komite National Academy of Science dari penelitian MBTI dan mencatat jika kurangnya nilai yang terbukti dari tes ini. Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang mampu menegaskan jika MBTI terbukti akurat untuk menebak personalitas masing-masing orang. Namun, sah-sah saja bila kamu merasa kepribadian cocok pada diri, karena ini hak dari masing-masing individu. MBTI terbukti tidak dapat diandalkan karena orang yang sama bisa mendapatkan hasil yang berbeda ketika mengulangi tes ini. Menurut saya, MBTI masih kurang valid karena hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas dari tes MBTI ini sangat buruk. Dari para ahli psikometri tidak menganjurkan MBTI dijadikan acuan untuk mengukur kepribadian seseorang. Fungsi MBTI juga bisa sebagai alat asesmen untuk pengembangan diri. Namun, karena tidak banyak orang yang memahami secara mendalam, MBTI bisa disalahgunakan untuk menilai seseorang secara subjektif berdasarkan kepribadiannya, atau bisa menyebabkan seseorang inferior karena tidak memiliki kepribadian yang menurutnya menarik. MBTI sebenarnya lebih tepat dijadikan salah satu cara untuk mengenal diri sendiri melalui pemahaman tentang kognisi atau aktivitas mental yang berbeda pada setiap diri orang. Juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan diri berdasarkan hasil kognisi tersebut. Kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas, yaitu mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa.
Kapasitas atau kemampuan kognisi biasa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi. Kita harus paham bahwa tiap jenis MBTI tidak mampu membatasi kemampuan dan kelebihan orang. Karena semua yang ada dan terjadi dalam diri setiap orang juga dipengaruhi oleh banyak hal, seperti latar belakang keluarga, pengalaman, lingkungan, sudut pandang, nilai moral yang dianut, dan lain sebagainya. Semisal ada 2 orang yang memiliki tipe INFJ, 2 orang tersebut tidak bisa disamakan, namun memiliki kecerdasan yang mirip. Dalam pencarian jati diri, membutuhkan pemahaman tentang diri sendiri. Maka, MBTI bisa digunakan, namun tidak menjadi satu-satunya cara. Hal yang juga sangat mengkhawatirkan adalah bagaimana hasil dari personality test itu mendeskripsikan setiap tipe. Orang-orang yang terobsesi dengan hasil mereka cenderung berusaha menjadi orang yang dideskripsikan oleh hasil tersebut dibanding apa adanya. Dan semua deskripsi itu begitu ambigu dalam arti yang sebenarnya cocok untuk mendeskripsikan siapa saja di dunia ini.